Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran ketiga yaitu kerajinan limbah bangun datar, perencanaan yang ketiga yang berwarna biru, yaitu perencanaan administrasi usaha kerajinan limbah bangun datar dan ruang. Pernahkah kalian melakukan administrasi masuk sekolah setahun yang lalu? Apa saja yang harus kalian penuhi? Pasti ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan sampai kalian terdaftar menjadi seorang siswa di sekolah tersebut. Begitu juga dengan usaha kerajinan limbah bangun datar dan ruang. Setelah kita melakukan tahap pertama yaitu menemukan ide, kemudian setelah melakukan perencanaan sumber daya 6M, masih ingatkah 6M? 6M adalah money, material, mesin, metode, dan terakhir adalah market. Sampailah ke tahap yang ketiga yaitu tahap perencanaan administrasi kerajinan usaha. Kenapa harus dilakukan administrasi usaha? Tujuannya pasti ada. Satu, memonitor perkembangan usaha kita, maju atau menurun, sedang atau gagal. Itu dapatnya kita rincian maju, gagal, sedang, standar itu saat kita melakukan mengevaluasi. Seiring memonitor, mengevaluasi, kita harus juga menyusun program pengembangan usaha selanjutnya. Ini adalah langkah-langkah yang kita terapkan, apakah pemilihan, kalau kita maju juga diterapkan inovasi-inovasi baru, apakah bentuk bahannya yang lembut atau modelnya. Contoh kalau kita membuat tas laptop atau masker, apakah bahannya diperbagus, bahannya yang lembut, dingin. Itu semuanya dilakukan inovasi sehingga usaha kerajinan kita maju. Begitu juga dengan yang bangun ruang, misalnya dari batok kelapa kita membuat lampu hias. Dengan mendesain, dengan memberi warna batok kelapa yang tadinya warnanya sederhana dibeli dengan pelicin, pernis sehingga menambah kilat atau menambah nilai seni sehingga diterima oleh masyarakat sehingga usaha kita menjadi laku. Apa saja yang dibuat dari batok kelapa, bisa lampu hias, bisa lampu gantung, bisa gentong untuk mandi, untuk buat saji nasi dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Begitu juga dengan limbah-limbah yang lain. Itu sudah kita pelajari pada saat kita melakukan ide. Pada tahap ini kita adalah sesuai dengan tema hari ini adalah administrasi. Apa saja yang disiapkan? Pertama adalah administrasi perizinan usaha. Perizinan usaha itu adalah HO, surat izin gangguan, dan surat izin tempat usaha. Untuk apa itu dibuat? Agar sewaktu-waktu jika tempat usaha kita digusur oleh pemerintah atau pihak lain, kita bisa meminta surat izin ganti rugi tanah dan usaha kita yang ada di sana. SUP, surat izin usaha perdagangan. Ini biasanya dibuat di kantor perizinan perdagangan sehingga tahu sekat luas usaha kita itu berada di usaha kecil, menengah atau besar. Kita balik lagi, perizinan itu diatur oleh Undang-Undang Peraturan Daerah dan Departemen Perdagangan. Yaitu yang kedua adalah surat menyurat. Surat menyurat. Surat apa saja? Surat permintaan penawaran, surat pemesanan, surat penawaran, surat pengiriman, surat pengaduan, surat pengiriman pembayaran. Surat permintaan penawaran kita lakukan dengan pemasok. Surat pemesanan bisa dilakukan oleh pelanggan, bisa kita pesan ke pemasok bahan yang kita butuhkan.
Surat penawaran, surat bisa kita ajukan kepada pemasok, yaitu kita minta bahan ini, bahan itu dikirim oleh pemasok bahan baku untuk usaha kita. Surat pengiriman biasanya dilakukan oleh kita kalau mengirim produk kita ke pelanggan, kita pakai surat pengiriman atau tanda bukti kayak gitu, slip. Apakah berbentuk nota, praktus, truk, kwitansi, itu dia. Surat pengaduan ini biasanya kalau misalnya kita ke pelanggan ada rincian rusak, maka dengan adanya ini kita meminta tanda bukti slip hasil dia beli dari kita. Surat pengaduan bisa juga bahan baku yang datang ke kita sebagai kita pengusaha pengrajin, barang mentah atau bahan baku yang sampai tempat kita itu rusak, maka kita dengan surat pengaduan bisa kita kembalikan dan meminta ganti. Surat pengiriman pembayaran itu adalah kita memberikan rincian berapa harga produk usaha kita ke pelanggan, atau surat pengiriman pembayaran bisa kita meminta di pemasok berapa yang harus kita bayar dengan membeli bahan baku. Oke, yang ketiga pencatatan transaksi barang dan jasa. Ini dia. Buku kas, faktur, kwitansi, cek. Anak ibu bisa lihat di Google bentuk buku kas bagaimana, faktur bagaimana, kwitansi bagaimana, cek bagaimana, faktur atau nota bagaimana. Yang keempat adalah pencatatan transaksi keuangan. Ini berhubungan dengan uang. Laporan rugi laba, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas. Ini sudah kalian pelajari di pembelajaran ekonomi akuntansi atau DSLTP kemarin. Yang kelima adalah pajak. Jika usaha yang kita rintis sudah maju, maka setiap warga negara Indonesia wajib membuat NPWP. Apa itu NPWP? Siapa yang tahu? Oke, siapa yang tahu NPWP? NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. Jadi kita harus memiliki itu agar kita membayar pajak ke pemerintah. Terakhir adalah sebagai seorang pengusaha, inilah kesimpulannya. Semoga usaha kita next time-nya bagaimana bisa memprediksikan suatu perencanaan, sehingga dengan perencanaan ini administrasi perencanaan meminimalisir terjadinya faktor X atau kegagalan. Inilah pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.